Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada. Salam sehat. Ya, di tengah pandemi ini kita tentu saja sebagai guru harus memiliki kreativitas. Dan baiklah, langsung saja kali ini saya akan memberikan sedikit trik untuk mengelola classroom yang mudah dan praktis menggunakan handphone. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama tentu saja kita membuka Classroom yang telah ada atau telah terinstall di handphone kita. Kita buka ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih kelas yang nantinya akan kita kelola. Saya buat kelas baru di sini, belum ada siswa ya, supaya nanti kita lebih mudah. Kalau kita menggunakan kelas yang sudah ada, ketika kita posting maka akan langsung terkirim ke siswa. Kita coba kelas yang baru, ini kelas uji coba. Saya buka. Ya. Di sini di bagian bawah itu ada pilihan forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, ketika kita ingin mengundang siswa, maka kita klik anggota. Nah, kemudian kita pilih siswa, kemudian kita salin linknya. Nah, setelah link kita salin, kita akan membuka WA, kemudian kita akan mencari grup yang ada siswanya yang akan kita bagikan linknya. Grup WA siswa. Nah, misalnya di sini, kita bagi link di sini. Ini tinggal kita tekan, kemudian tempel. Nah, kita kirimkan. Ini adalah link kelas kita. Jadi ketika siswa yang telah menerima link ini, kemudian mereka klik ini yang ada tanda biru ini, linknya, maka mereka tinggal memilih gabung kelas, otomatis mereka telah tergabung dalam classroom kita. Oke, saya kembali ke classroom. Nah, setelah ini, kita kembali saja. Pilihan itu apabila kita ingin mengundang siswa. Nah, dengan cara yang sama, jika kita ingin mengundang pengajar, maka kita pilih di bagian pengajar. Kemudian salin link dan kita bagikan ke WA yang kita inginkan mereka masuk ke classroom kita sebagai pengajar. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan fitur yang ada di sini, yaitu yang sebelah kiri forum dan yang sebelah kanan tugas kelas. Nah, forum ini itu maksudnya kita menyampaikan semacam pengumuman atau informasi terkait dengan materi pelajaran. Jadi di dalamnya siswa bisa berkomentar dan ada diskusi di sana. Oke. Saya akan memberikan contoh yang kelas yang telah saya gunakan. Kita lihat ini kelas yang ini ya, matematika ini yang kelas 81 sampai 83 ini telah saya gunakan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam forum ini saya membagikan seperti ini. Anak-anak, selamat bergabung di kelas online untuk materi persamaan garis lurus. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas. Nah, selanjutnya bisa Bapak Ibu menulis atau mengetik tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran dari materi ini apa? Kemudian motivasinya, diberikan motivasi. Jadi, kita ikuti semua materi, aktivitas, tugas. Kemudian siswa dituntut untuk aktif dalam forum. Maksudnya forum yang dibagi ini siswa bisa berinteraksi. Jadi, keaktifan anak-anak dalam pembelajaran ini menjadi poin dalam penilaian. Ya, seperti itu ya, ini contoh dari saya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mencoba
bisa mungkin pertama mungkin Bapak Ibu bisa menulis seperti ini. Selamat datang di pembelajaran online. Sesuai mata pelajaran Bapak Ibu, saya matematika, jadi saya tulis matematika. Selamat datang di pembelajaran matematika semester genap. Tahun pelajaran 2020 2021. Nah, ini seperti ini. Seperti ini juga bisa Bapak Ibu, atau menggunakan kalimat yang panjang sebagaimana yang tadi saya contohkan ya. Jadi di dalamnya sudah ada materi yang akan dipelajari, kemudian di dalamnya juga sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, saya ulangi ya Bapak Ibu. Setelah kita menulis bagikan dengan kelas, Bapak Ibu memilih tanda titik 3 di bagian kanan atas. Nah, di situ ada jadwalkan. Nah, kenapa kita memilih jadwalkan Bapak Ibu? Karena kan apabila materi ini ingin kita kirimkan untuk hari Senin misalnya, di saat jadwal kita hari Senin, ketika kita jadwalkan, kita bisa memilih harinya. Tetapi apabila kita mengklik yang di tengah ini Bapak Ibu, yang dari tanda titik 3 paling kanan ke kiri itu yang kayak tanda pesawat itu. Nah, apabila kita klik itu, maka itu posting. Di saat kita posting, maka saat itu juga siswa yang ada dalam classroom kita langsung menerima informasi tentang apa yang tadi kita kirimkan di forum. Nah, kita jadwalkan saja Bapak Ibu. Kita klik ini kemudian jadwalkan. Kita pilih jadwalkan. Nah, kita jadwalkan untuk kapan? Misalnya untuk hari Senin. Kita pilih yang ini ya, hari ini. Nah, kita klik yang hari. Kemudian kita pilih ini yang tanggal 25 Januari. Kita oke. Nah, sekarang jamnya. Jika mulai jam 8 maka jam 8. Jika mungkin jam 7 kita bisa klik di jam. Kita ganti jadi jam. Atau jam 7.35 misalnya. Kita oke. Nah, jadi ketika kita jadwalkan, kita klik jadwalkan. Ya, kita sudah menjadwalkan ini di forum. Sudah tersimpan ya. Tapi ini siswa nanti akan bisa melihat pada 25 Januari pukul 07.35. Jadi saat ini mereka belum bisa melihat. Beda halnya dengan ketika tadi kita langsung posting. Oke, seperti itu. Jadi di forum itu Bapak Ibu bisa menulis segala hal yang berkaitan atau berhubungan dengan materi yang akan dipelajari siswa. Mungkin juga Bapak Ibu bisa mengingatkan mengenai kehadiran siswa, atau Bapak Ibu bisa mengingatkan cara mereka untuk mengisi, atau Bapak Ibu mengajarkan, bisa di situ menulis cara mereka untuk mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir, bagaimana cara siswa untuk mengisi daftar hadir. Nah, sekarang sudah ada ya yang di forum, tapi itu jika kita jadwalkan. Nah, bagaimana jika kita ingin langsung memposting misalnya? Nah, itu tinggal kita ketik. Selamat datang. Atau apa saja yang kita posting. Misalnya begini. Pada pembelajaran online ini, siswa diharapkan aktif di setiap
aktivitas di classroom misalnya. Nah, ini jika kita ingin posting, maka kita tidak menekan yang titik 3 di kanan atas, tetapi kita menekan yang di sampingnya, yang ada tanda seperti pesawat, kita tekan ini. Nah, langsung sudah terposting. Dan apabila kita sudah punya siswa, maka saat itu juga, saat kita memposting detik itu juga, maka siswa yang adalah anggota dari kelas ini langsung menerima informasi yang kita posting di forum. Nah, itu jika kita ingin memanfaatkan forum. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika mereka memberikan komentar, kita pun bisa memberikan umpan balik, kita bisa membalas komentar mereka. Tinggal kita taruh di bagian komentar, kemudian kita bisa menulis apa misalnya. Contohnya ya, misalnya siswa menulis, "Baik Bu, terima kasih Bu." Kita bisa menulis misalnya semangat. Misalnya, kita bisa menulis semangat, kita bisa kirimkan. Cara kirim bagaimana? Ini kita pilih yang di bagian kanan ini. Nah, kita kirimkan. Nah, sudah ada di sini komentarnya semangat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Nah, itu apabila kita ingin memanfaatkan fitur yang ada di forum. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin memanfaatkan fitur yang ada di tugas kelas? Di tugas kelas ya. Oke. Kita pilih tugas kelas, kita klik tugas kelas. Nah, Bapak Ibu belum ada apapun ya di tugas kelas ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita menekan atau kita mengklik tombol di kanan ini yang ada tanda tambah ini, yang warna biru ini, tanda tambahnya putih, kita klik yang itu. Nah, keluar. Sekarang tinggal kita pilih topik. Topik apa di sana? Misalnya kita pilih topik. Nah, kita taruh daftar hadir. Ya, kita pilih topik, topiknya kita buat topik daftar hadir. Ya, topiknya daftar hadir kita tambahkan. Nah, di tugas kelas itu sudah ada topik daftar hadir. Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan materi, atau jika kita ingin memasukkan tugas-tugas, atau kita ingin memasukkan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nah, tentu saja dengan cara yang sama kita akan membuat topik masing-masing ya. Oke, kita klik, saya ulangi, kita klik yang tadi, yang biru ada tanda tambah itu. Nah, kemudian kita klik topik. Nah, misalnya kita akan membagi atau men-share materi, berarti di sini materi. Kita tambahkan. Nah, sudah ada topik materi. Nah, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja misalnya. Berarti kita bikin lagi topik, kita klik lagi yang ini, cara yang sama. Kita klik topik, kemudian kita tulis di sini LKPD. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada LKPD. Nah, apalagi misalnya? Misalnya kita ingin memasukkan tugas. Kalau LKPD itu kan dikerjakan per kelompok ya. Kebanyakan per kelompok. Misalnya kalau tugas mandiri, kita pilih lagi yang tadi, tanda tambah. Kemudian kita pilih topik. Nah, kemudian kita pilih, kita buat, ini adalah tugas mandiri. Di sini bebas ya Bapak Ibu mau buat topiknya mau apa. Apabila Bapak Ibu mau tugas terstruktur terserah. Tapi saya di sini saya contohkan tugas mandiri, kita tambahkan. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa topik ya Bapak Ibu, yaitu daftar hadir, materi LKPD, dan tugas mandiri. Nah,
Sekarang, misalnya kita akan membuat daftar hadir. Kita pilih ini yang tanda tambah, kemudian kita pilih yang pertanyaan. Nah, di sini tinggal kita tulis daftar hadir. Tanggal berapa kita mau mereka akan mengisi sesuai jadwal ya. Dimisalkan 25 Januari 2021. Nah, berarti ini adalah daftar hadir untuk 25 Januari 2021. Nah, petunjuknya apa? Silahkan Anda, ini petunjuk untuk siswa ya, memilih hadir jika Anda hadir pada 25 atau pada tanggal tersebut. Jadi ketika mereka akan mengisi daftar hadir pada tanggal 25 Januari, maka mereka memilih hadir. Selanjutnya, silahkan Anda memilih terlambat jika Anda hadir setelah tanggal dimaksud. Bapak Ibu, ini maksudnya apa? Jika mereka mengisi daftar hadir ini di tanggal 26 Januari misalnya, walaupun mereka memilih hadir, tetapi sistemnya itu di classroom pasti akan terlapor sebagai terlambat. Jadi ini gunanya adalah melatih kedisiplinan siswa. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang bagian poin. Kan kalau daftar hadir tidak dinilai ya, berarti poin ini kita ganti, kita klik dengan ganti tidak dinilai. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, sekarang tenggat waktu. Kan Bapak Ibu tidak mungkin untuk tanggal 25 Januari terus kita harus bikin berlama-lama sampai tanggal berapa ya. Jadi kita kasih kesempatan 2 hari lah setelah tanggal 25. Jadi batas terakhir mereka mengisi daftar hadir untuk tanggal 25 itu misalnya tanggal 27 Januari. Kita klik 27. Kemudian oke. Jadi maksudnya kita atur 27 Januari maksudnya adalah ketika mereka mengisi daftar hadir untuk tanggal 25 Januari itu hanya batas waktunya itu hanya sampai tanggal 27 Januari. Ketika tanggal 28 ke atas mereka sudah tidak bisa mengisi daftar hadir untuk tanggal 25 Januari. Lagi-lagi untuk melatih kedisiplinan siswa. Oke, sekarang waktu. Kita pilih waktu. Waktu kita taruh ini ya 23.59. Oke. Nah, jadi nanti ketika mereka mengisi daftar hadir 25 Januari, paling lambat mereka harus mengisinya pada hari Rabu 27 Januari pukul 23.59. Nah, sekarang kita pilih topik. Sudah muncul kan topik yang ada, kita pilih daftar hadir. Oke. Setelah kita pilih daftar hadir, kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, daftar hadir ini kan akan dipakai tanggal 25. Berarti kita tidak mungkin langsung posting. Kita harus jadwalkan. Jadi kita pilih 3 titik di kanan atas atau titik 3 di kanan atas, kita klik. Nah, selanjutnya kita jadwalkan. Nah, setelah kita jadwalkan, kita lihat dijadwalkannya kapan? Pada 25 Januari. Jadi ketika 25 Januari maka daftar hadir ini sudah keluar. Mereka sudah bisa mengisi. Kalau kita langsung posting berarti mereka bisa mengisi hari ini. Kan tidak mungkin. Daftar hadir kan digunakan untuk tanggal 25 Januari. Setelah kita jadwalkan kita oke. Nah, sekarang kita pilih jamnya.
Nah, di sini sudah ada 7.35, bolehlah. Oke, kita jadwalkan. Nah, sudah ada. Kita lihat di bagian daftar hadir sudah ada daftar hadir untuk 25 Januari 2021. Nah, untuk tanggal-tanggal selanjutnya dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa melakukannya. Saya pikir untuk bagian pertama dari trik mudah dan praktis mengelola classroom menggunakan handphone sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Terima kasih. Salam sehat.